Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian MSJ Provinsi Indonesia edisi 20 Juni 2025. Harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, popularitas adalah tawaran-tawaran menarik dewasa ini bagi kita manusia. Semakin banyak orang berlomba untuk mencapainya atau mendapatkannya. Dan di sana mereka berpikir dan merasa kalau semuanya itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Tetapi apakah benar-benar demikian? Saudara-saudara yang terkasih, tujuan hidup kita di dunia benar adalah untuk mencapai atau mendapatkan kebahagiaan. Yesus dalam khotbah di bukit, dalam bacaan Injil hari ini, menegaskan suatu pilihan bagi para murid. Apakah mereka memilih untuk berlomba-lomba mencari harta duniawi atau mereka mengutamakan harta surgawi sebagai pilihan hidup mereka? Tawaran menarik dari dunia tentunya tidak dapat diabaikan karena semuanya itu sangat menggiurkan. Tetapi Yesus menegaskan sekali lagi bahwa harta duniawi adalah sementara. Harta duniawi tidak kekal, tidak abadi. Semuanya itu akan habis, semuanya itu akan ditinggalkan oleh kekuasaan, tidak akan berlangsung lama. Status jabatan akan digantikan oleh orang lain. Popularitas akan redup pada masa waktunya. Semuanya itu hanya bersifat sementara. Ibaratnya kehidupan manusia yang juga adalah sementara di dunia ini. Kita sementara berjuang dalam perjalanan hidup. Maka itu kita perlu menentukan pilihan yang sebenarnya tanpa mengabaikan yang lain. Yesus tetap memberikan pilihan, opsi-opsi kepada para murid. Tetapi yang Yesus kehendaki dari kita adalah kita mengutamakan harta surgawi. Harta yang tidak akan ada habisnya, harta yang akan kekal abadi, harta yang akan dinikmati selama-lamanya. Itulah harta yang sesungguhnya yang dapat memberikan kebahagiaan. Lantas, apakah yang dimaksudkan dengan harta surgawi? Hal sederhana yang perlu kita hayati adalah bagaimana cara kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita perlu berrelasi secara baik, semakin mendekatkan diri tanpa mengabaikannya. Di sanalah kita akan menemukan ketenangan secara lahir dan batin yang membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam semuanya itu Yesus juga menegaskan untuk memiliki mata yang bijaksana. Mata yang dipenuhi dengan terang, bukan sekedar terang, tetapi mata yang dimampukan oleh terang ilahi, yang mampu melihat hal-hal yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi mata yang buta, mata yang gelap, yang hanya melihat kejahatan di dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita jatuh dalam sikap ego, dalam sikap iri hati, dendam, cemburu, dan keserakahan. Maka itu pantaslah kita secara bijak menghayati apa yang ditegaskan oleh Yesus pada kesempatan hari ini. Rasul Paulus dengan terang yang sejati telah membuka mata hati dan pikirannya untuk melihat Tuhan. Dan akhirnya ia bertobat dan mengatakan semuanya yang ia miliki hanyalah sia-sia belaka. Dan ia berjuang sampai akhir hayat hidupnya dalam segala kelemahan, dalam penderitaan dan perjuangannya. Dan ia bermegah karena semuanya itu. Akhir kata, Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, kemiskinan adalah kemerdekaan. Di dalam kemiskinan, saya berani untuk melepaskan segala kelekatan dengan hal-hal duniawi dan memusatkan diri untuk Tuhan dengan mewartakan kasih kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan.
Semoga kita semakin bijaksana dalam menyikapi pilihan-pilihan hidup di tengah tawaran-tawaran menarik dunia dewasa ini. Tuhan memberkati kita.